Kadang di situ oke, tegangan udah terlepas, kita masukkan beras, anggapannya udah bersih, udah kering kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu di sisi bawah kan itu masih ada komponen lagi. Halo Mas Ozi. Halo guys. Wih, semangat banget nih. Semangat dong harus gitu. Oke, hari ini mau video apa nih Mas? Hari ini mau video cara penanganan pertama ketika MacBook itu terkena air gitu. Nih mau gue kenalin dulu nih. Ini MacBooknya modelnya A2141, MacBook 16 in tahun 2019 gitu. 2019 chip T2 atau M1 Mas? T2 dong, Oh. dia sebelum M1 gitu. M1 kan 2020. Berarti ini penanganannya buat seluruh tipe MacBook ya? Seluruh tipe MacBook, cuman kalau misal yang tahun 2015 ke bawah, terutama yang Pro-nya ya, 2015 ke bawah kan enak tuh, tinggal lepas soket doang. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut nanti ya gitu. Kalau yang seri ini ada beberapa tools yang harus disiapkan guys, emang kayak gitu. Nah, bisa dikenalin langsung lah, toolsnya apa aja tuh Mas? Oke. Ini ada beberapa alat, ini lebih khususnya untuk MacBook tahun 2016 ke atas kayak gitu. Sebetulnya sih kalau misalkan dibilang perlu nggak sih, maksudnya kita sebagai misal pengguna atau ini ya yang punya MacBook itu untuk nyediain alat ini, perlu nggak sih kayak gitu kan? Menurut saya pribadi, menurut kami itu perlu kayak gitu, karena kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita berdoanya biar kalian semua ya kan aman-aman saja, MacBooknya lancar buat dipakai kerja lancar ya gitu. Tapi kan terkadang ada keteledoran, nanti ada tersiram air atau apa seperti itu kan. Seenggaknya kalian perlu kayak gitu kan mempunyai ini aja nih, lebih khususnya nih dua obeng ini, yaitu kalau yang tahun 2016 ke atas Pentaloop, obeng Pentaloop 1,2 mm, obeng bintang gitu. Dan obeng T5 ini T5 kayak gitu. Ini fungsinya nanti untuk membuka baterai. Jadi penanganan pertamanya yaitu kalau misalkan terkena air, entah itu ada insiden-insiden apa gitu, paling amannya itu kita buka baterai terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini ada alat, berarti kan tadi udah nih ya. Ini Pentaloop 1,2, ini T5, ini aja ada suction cup, tapi yang kecil nih, suction cup. Ini ada stick atau spudger. Ini kalau orang Jawa kayak saya sendiri orang Jawa kan seputger namanya. Seputger. Maksudnya dapet ya? Iya, mendoknya harus jangan sampai ketinggalan. Kalau yang tahun 2015 ke bawah, kalau misalkan MacBook Pro tuh misal kayak seri MB101 atau 1278, untuk buka bottomnya itu pakainya obeng plus 1,5 mm kayak gitu, obeng plus kecil lah seperti itu. Nanti kalau misalnya udah masuk ya tinggal lepas soket, udah kayak gitu. Nih sediain ini ya Pentaloop 1,2 mm, ini untuk membuka bottom case-nya. Ini bukanya pakai Pentaloop 1,2, terus ini baut-bautnya kita buka semua dulu. Oke, kalau misal baut udah dibuka semua, ini pakai spudger, pakai suction cup juga nih, ditempelin di sini. Ini fungsinya buat kita bantu ngangkat. Kita bantu ngangkat yang ini, kita bantu ngangkat dikit, ini terus masukin ke sini dalam dikit. Nah, habis itu udah kita tahan, tarik, bunyi tuk kayak gitu kan. Untuk kalau misal yang awal-awal mungkin ngerasa wah kasar banget sih kayak gitu kan, suaranya sampai tek gitu kan. Ya, tapi iya takut tuh gitu kan, agak kasar. Tapi ya memang seperti itu karena ini ada penguncinya. Sebetulnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalau untuk yang tahun 2015 ke bawah. Kalau misalkan yang tahun 2016 ke atas, ini yang baut tengah ini tergantikan sama pengunci yang
tempel di sini. Nah sininya juga yang harusnya ada baut itu dikasih pengunci yang tadi bunyi cetuk-cetuk itu lah, itu penggantinya baut kayak gitu. Berarti cukup satu kali cetik gitu tuh berarti Iya, kebuka ya? udah kebuka. Contoh ini nanti tanda-tandanya di sini agak nganga dikit. Kayak Oh itu gitu. tandanya. Tandanya kalau misalnya udah kebuka. Nah, habis itu kita angkat. Nah, di sini ada juga nih di tengah ada pengunci. Kita angkat dikit-dikit. Nah, itu sampai kebuka semua. Ini kalau misalkan udah kebuka semua, tanda-tandanya juga udah ini. Terus habis itu nih, habis itu kita buka untuk ininya nih, tinggal pengunci 1 sama 2 nih. Ini ada beberapa cara ya, cuman kalau misalkan saya yang paling enaknya kalau misal versi saya pribadi kayak gitu, enaknya ini kayak gini. Nih masukin dan ini buat dorong kayak gini. Dorong, ini narik, ini dorong kayak gini. Narik, ini dorong. Terus yang ininya nanti bantu buat dorong ininya. Jadi masukin, ini ditahan kayak gini, terus dorong. Yang sininya dorong ke sono ya. Ini sambil bantu. Nah, gitu. Kayaknya gampang ya, tapi kalau dicoba susah ya. Ini kalau misalkan yang masih awal-awal baru pertama kebuka, kadang memang susah banget untuk dibukanya karena penguncinya emang agak keras seperti itu. Tapi kalau salah buka gitu bahaya nggak sih sebenarnya? Kalau salah buka sih enggak. Kalau misal sampai ini selama ya, kalian bisa hati-hati nih. Bentar dulu nih, saya ini dulu. Nah nih, misalnya gini ya, yang penting kan, waduh jatuh lagi. Masih ada tanda terimanya. Iya. Biarin ya, nggak apa-apa. Kalau ini kan kayak gini ya, untuk lebih hati-hatinya lagi boleh LCD-nya dibuka dulu kayak gini biar lebih aman. Bisa juga kalian hati-hati ya, kalau misal percaya diri ini ditarik kayak gitu. Kalau misalkan memang ini ada beberapa cara sih, memang bisa juga yang dari sini nih, kadang nih biasanya nih tinggal didorong, cuman ini agak, nah tuh ini kanan kiri, nah tuh ini kan udah agak kebuka dikit kayak gini kan. Iya. Bisa membantu lah seperti itu. Ada juga yang caranya kayak gini terus ditarik, ini semua masuk kayak gini, ini buat dorong ke sininya ya. Bantuan dorong ini dari belakang sini didorong sono, ini ditarik. Nah kayak gitu. Dan hati-hati jangan dipaksain banget karena kan di sini nih, nah ini di sini ada penguncinya nih, ini penguncinya, di sini pengunci, ini lem. Seringnya kalau misal kalian bukanya terlalu diangkat banget kayak gini juga, sini agak keras ketara di sininya jadinya. Jadi kayak ketarik ke sini kan, karena di sini ada lem, di sini kayak ada ininya nanti garis, ada bekas kayak gitu. Hati-hatinya di situ doang, jangan terlalu dibuka banget kayak gitu. Nah habis itu di sini nih ada nih, kalau untuk keluaran yang seri grey silver yang tahun 2016 ke atas, ini kalau misal ngebuka untuk sisi baterainya sendiri, di sini ada hasilnya nih, ada pelindungnya untuk fleksibel dari baterai kayak gitu. Nah sebetulnya gini, kalau misalkan hanya untuk memutus tegangan, bisa juga dari sini aja nih, soket di sini kita lepas, soket 1 ini lepas. Nah gini aja, ini udah cukup sebetulnya kayak gitu. Tapi kan kadang kalau misalkan pengen yakin, bener-bener yakin terputus sumber tegangannya, kita siapin T5, kita buka nih, kita buka obeng bautnya, baut dari baterainya, konektor baterainya kita buka, udah seperti ini aja kayak gitu. Ini penanganan yang pertama kali kalau misalkan MacBook terkena air, paling amannya seperti ini. Karena apa? Satu, kalau misalkan kalian itu diemin aja kayak gitu, walaupun dimatiin laptop kalian, MacBooknya itu dimatiin, tegangan di dalam juga masih standby selama baterai itu masih terkonek
belum terputus. Nah, Mas Ozi, Ya. jadinya korosi itu gimana sih sebenarnya? Sebetulnya gini, kalau misalkan korosi kan 3 unsur ya. Kalau misal yang cara umum lah gitu kan, ada perantara, ada benda kayak gitu kan, terus ada penyebabnya misal kayak air atau udara kayak gitu kan, sama reaksi kimia apa ya namanya ya, kimia atau apa gitulah gitu kan. Nah, kalau misal di MacBook sendiri, kalau misalkan terkena air, baterai nggak kepasang pun ya pasti korosi kayak gitu. Tapi akan lebih cepat, akan lebih parah banget kalau misalkan tegangan itu masih di dalamnya. Istilahnya itu apa ya? Oksidasi, udah kemungkinan kayak gitu. Kalau misalkan ini, itu kalau misalkan ini lebih cepat banget karena ada tegangan juga di situ. Jadi ada reaksi antara tegangan sama air, jadinya akan mempercepat korosi itu tadi gitu. Sebetulnya sih kalau misal dibilang, kalau anggapan kita kan korosi kan yang coklat atau apa seperti itu kan ya. Kalau korosi yang di sini dimaksud itu lebih ke kayak jamur sebetulnya. Oh, jadi bukan karat. Karat kalau misalkan itu memang udah agak lama gitu akan menimbulkan karat. Tapi kalau misalkan masih taruhlah terkena tadi misal siang tadi kayak gitu kan, sekarang buka pasti udah korosi juga. Nah, korosi di sini itu lebih ke kayak jamur gitu. Oh, putih-putih. Putih ya, putih. Jadi putih agak mungkin agak kayak abu-abu atau hijau kayak gitu. Bokar logic board. Terus kalian lihat kira-kira ada reaksi itu tadi enggak, ada jamur-jamur atau korosi itu tadi enggak. Kalau misalkan ada, penanganannya ya udah, kalian kalau misalkan sekiranya mau dibersihkan, bersihkan terlebih dahulu. Habis itu kalau misalnya masih ada air juga dikeringkan. 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 Pakai beras. Itu banyak banget kalau misalkan yang apa namanya masuk ke kita juga banyak banget kayak gitu. Masuk pas dibuka di sini ada beras kayak gitu kan. Di sini ada tahu, di sini ada ikan, jadi lauk tahu. Salah satu customer juga seringnya gitu. Ada beras, ada ini kayak gitu kan. Kadang ada juga kayak silika gel kayak gitu. Ya sebetulnya memang untuk mengurangi kelembapan segala macam memang benar kayak gitu kan. Untuk dia mengeringkan juga benar kayak gitu. Bisa pakai itu juga. Kalau misalnya yang penting kan satu, baterai udah terlepas. Terus habis itu kalian misal taruhlah ada mitos kayak gitu dalam beras, ya udah dikeringkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan tetap dimasukkan ke dalam beras tadi, kalian tetap harus bawa ke tempat servis. Karena kan tetap namanya kena air kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nggak buka, nggak bersihkan secara langsung juga, kadang di situ oke, tegangan udah terlepas, kita masukkan beras, anggapannya udah bersih, udah kering kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu di sisi bawah kan itu masih ada komponen lagi yang nggak terlalu kejangkau banget kan kayak gitu. Lebih amannya ya buka ini, dikeringkan. Kalau misalkan sekiranya kalian berani buka Logic, dilepas, keringkan dengan air dryer, pastikan kanan kirinya itu apa namanya kering, bener-bener kering. Habis kering, setelah itu kalian lihat ada korosi apa enggak. Kalau sekiranya korosi 1-2 titik dan itu belum terlalu parah, kalian bersihkan aja pakai thinner atau pakai apa. Ini soket baterai ini sebetulnya dilepas juga udah cukup, karena di sini kan ada 3 ya, lebih ke 3. Jadi ada satu itu pin untuk dalamnya ya, pin satu untuk pin deteknya dari baterai. Jadi untuk mendeteksi bahwa misalnya baterai itu terhubung apa enggak, di sini ada proteknya, di situ ada pin deteknya. Jadi kalau misal terhubung, ini apa namanya mendeteksi bahwa baterai itu terhubung, dia bakalan ngeluarin tegangan gitu. Satu pin detek, kedua SDA, ketiganya SCL. Nah, SDA SCL ini tadi untuk komunikasi data. Misal kayak untuk yang kita lihat ya di sistem reportnya, yang untuk cycle count itu berapa, full size capacity-nya berapa. Nah, ini komunikasi datanya tadi dengan pin SDHCL. Jadi kalau misal kita ngelepas ini, pin deteknya kita terlepas, komunikasi datanya juga terlepas, otomatis seringnya itu memang udah cukup untuk melepas dari tegangan itu. Sebisa mungkin kalau misal kena air, secepat mungkin baterai terlepas. Entah itu di MacBook, entah itu di laptop, entah itu laptop ini ya Windows kayak gitu, entah itu di HP kayak gitu. Sebisa mungkin, secepat mungkin baterai itu dilepas kalau misal terkena air. Nah gitu. Selebihnya ya kalau misalkan kalian berani,
silakan bongkar sendiri dengan ngikuti cara-cara yang tersedia, misal ada di YouTube Magnesia atau apa seperti itu, kalian bisa lihat di situ juga. Kalau misalkan kalian nggak berani, bawa ke tempat servis, ke Magnesia lebih bagus gitu. Oke, siap. Oke, kalian untuk sobat Magnesia ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar dengan hashtag tanya teknisi seperti itu. Kalau misalkan ada ini juga pertanyaan ke DM juga nggak masalah gitu kan, langsung nanti bisa, kalau misal banyak yang tanya mengenai hal itu, kita buatin video seperti itu. Oke, siap. Kita bisa gercep ya Mas ya? Yo, Oke, sekian dari kami ya Sobat Magnesia. Yo, Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, terima kasih Mas Uzi. Terima kasih. Salam para Mac user Indonesia.